Hai, Rena di sini. Sebelum Rena memulai bercerita, jika kalian suka dengan channel ini, tolong diklik like dan subscribe-nya. Kali ini, Rena akan bercerita yang berjudul Sahabat di Antara Dua Hati. Doni dan Raka telah bersahabat sejak kecil. Persahabatan mereka dimulai sejak mereka berdua pertama kali bertemu di taman bermain. Doni yang memiliki jiwa petualang dan selalu ingin mencoba hal-hal baru, merasa tertarik dengan Raka yang cenderung tenang, cerdas, dan bijaksana. Kombinasi karakter mereka yang berbeda, namun saling melengkapi inilah yang membuat persahabatan mereka begitu kuat. Mulai dari SD hingga SMP, keduanya selalu bersama. Dari bermain sepak bola di lapangan belakang sekolah, mendaki bukit di pinggir kota, hingga menghabiskan malam dengan bermain video game atau menonton film di rumah salah satu dari mereka. Orang tua mereka sudah seperti keluarga sendiri, dan tak jarang mereka menghabiskan libur bersama-sama. Namun, ketika mereka masuk ke SMA, dinamika mulai berubah. SMA memperkenalkan mereka pada dunia baru yang lebih luas, dan untuk pertama kalinya, mereka bertemu dengan banyak orang baru, termasuk gadis-gadis yang menarik perhatian mereka. Di sekolah yang besar itu, ada dua orang gadis kembar yang menarik perhatian banyak orang, Dinda dan Dina. Meski mirip secara fisik, keduanya memiliki karakter yang berbeda. Dinda yang pendiam dan pemalu, sementara Dina yang ceria dan penuh semangat. Bagi orang lain, membedakan mereka adalah hal yang sulit. Namun bagi Doni dan Raka, pesona masing-masing gadis sudah cukup membuat mereka jatuh hati. Tanpa disadari, Doni mulai menyukai Dina. Kepribadian Dina yang ceria dan penuh semangat membuat Doni merasa nyaman dan terhibur setiap kali mereka bersama. Dina bisa membuat Doni tertawa dengan lelucon-leluconnya yang spontan, dan seringkali mereka berdua terlibat dalam obrolan panjang yang seru. Sementara itu, Raka yang cenderung tenang merasa tertarik pada Dinda. Dinda yang pendiam justru membuat Raka penasaran. Dan setiap kali mereka berbicara, Raka merasa ada kehangatan yang sulit ia jelaskan. Dinda membuat Raka merasa damai, seolah kehadirannya adalah pelengkap dari sifat tenangnya. Masalah mulai muncul ketika Doni dan Raka menyadari bahwa mereka berdua menyukai gadis kembar yang sama. Suatu hari, Doni melihat Raka berbicara dengan Dina di taman sekolah. Meskipun percakapan itu hanya obrolan ringan, Doni merasa ada sesuatu yang lebih. Apalagi ketika ia melihat Dina tertawa lebar kepada Raka. Rasa cemburu mulai merayapi hati Doni, meskipun ia mencoba menepisnya. Di sisi lain, Raka melihat Doni dan Dinda sedang duduk bersama di perpustakaan, berbicara dengan serius. Raka mengira bahwa Doni sedang mendekati Dinda, dan itu membuat hatinya tak tenang. Ketegangan ini terus berlanjut selama berminggu-minggu. Mereka mulai menghindari satu sama lain, tak lagi menghabiskan waktu bersama seperti dulu. Persaingan diam-diam terjadi, meskipun keduanya tahu bahwa hal itu bisa merusak persahabatan mereka. Doni yang biasanya ceria menjadi pendiam, sementara Raka yang biasanya bijaksana menjadi gelisah. Mereka mulai bersaing dalam hal-hal kecil, seperti siapa yang mendapatkan nilai lebih tinggi dalam ujian, atau siapa yang lebih cepat dalam lomba lari di kelas olahraga. Persahabatan yang dulu erat mulai retak, dan keduanya mulai merasakan kehilangan. Suatu hari, keadaan memuncak ketika ada acara karnaval di sekolah. Doni yang biasanya antusias merasa sedikit tertekan karena tahu Raka juga akan datang. Sementara Raka, meskipun tetap tenang di luar, merasa cemas dengan situasi yang tak nyaman ini. Saat karnaval berlangsung, Doni melihat Dina sedang sendirian di dekat stan permainan.
Doni memberanikan diri untuk menghampirinya dan mengajaknya bermain. Namun, tak lama setelah itu, Raka muncul dan suasana menjadi canggung. Dina yang peka terhadap perubahan suasana hati Doni dan Raka merasa ada yang tak beres. Di sisi lain, Dinda yang merasa perubahan sikap Raka terhadap Doni mulai merasa khawatir. Selama ini, Dinda mengamati bahwa persahabatan Raka dan Doni adalah sesuatu yang sangat kuat dan berharga. Dan Dinda tak ingin hal itu rusak karena kesalahpahaman. Akhirnya, dengan keberanian yang tak biasa, Dinda memutuskan untuk berbicara dengan Raka. Raka, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Doni? Kalian sudah lama tak berbicara seperti dulu, tanya Dinda di suatu sore. Raka yang sedang memikirkan banyak hal akhirnya terbuka. Aku merasa Doni menyukaimu, dan aku tak tahu harus bagaimana. Aku tak ingin merusak persahabatan kami, tapi aku juga tak bisa menyembunyikan perasaanku padamu. Dinda tersenyum lembut. Raka, aku rasa ada kesalahpahaman di sini. Doni tidak menyukai aku. Dia menyukai Dina. Kami memang kembar, tapi kami berbeda. Dina adalah gadis yang disukai Doni, bukan aku. Raka terkejut mendengar penjelasan Dinda. Sementara itu, Dina yang awalnya juga merasa aneh dengan ketegangan antara Doni dan Raka, mendapatkan cerita dari Dinda tentang kesalahpahaman ini. Akhirnya pun memberanikan diri untuk berbicara dengan Doni. Ketika Doni menceritakan apa yang ia rasakan, Dina pun tertawa kecil dan menjelaskan semuanya bahwa Raka sebenarnya menyukai Dinda, bukan dirinya. Akhirnya, setelah keduanya memahami situasi sebenarnya, baik Doni maupun Raka merasa sangat lega. Tapi juga sangat bersalah karena telah membiarkan kesalahpahaman ini merusak persahabatan mereka. Keesokan harinya, mereka berdua memutuskan untuk bertemu dan membicarakan semuanya. Mereka duduk di bangku taman, tempat yang biasa mereka kunjungi saat kecil. Kita benar-benar bodoh ya, kata Doni sambil tertawa kecil. Iya, seharusnya kita bicara lebih dulu, jawab Raka sambil tersenyum. Mereka berdua saling pandang dan tertawa lepas, menyadari betapa konyolnya situasi yang telah mereka alami. Persahabatan mereka pun kembali pulih, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mereka belajar bahwa komunikasi adalah kunci dalam setiap hubungan, dan tidak ada yang lebih penting daripada kepercayaan dan pengertian. Setelah hari itu, mereka berempat, Doni, Raka, Dinda dan Dina, sering menghabiskan waktu bersama. Ternyata mereka berempat memiliki banyak kesamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Hubungan mereka semakin erat. Doni dan Dina menjadi pasangan yang selalu penuh tawa, sementara Raka dan Dinda menjadi pasangan yang tenang dan harmonis. Meskipun hubungan mereka dengan gadis-gadis kembar itu semakin serius, persahabatan antara Doni dan Raka tetap menjadi prioritas. Mereka menyadari bahwa persahabatan yang sejati adalah anugerah yang tak bisa digantikan oleh apapun, termasuk cinta sekalipun. Setelah lulus dari SMA, mereka melanjutkan studi di universitas yang sama, walaupun jurusan yang berbeda. Doni mengambil jurusan teknik, sedangkan Raka memilih jurusan sastra. Meskipun jadwal mereka berbeda dan kesibukan kuliah mulai menguras waktu mereka tetap menyempatkan diri untuk bertemu. Entah sekedar untuk makan siang atau bermain bola di akhir pekan. Tahun demi tahun mereka lalui, tapi mereka tidak pernah melupakan janji mereka untuk tetap menjaga persahabatan. Suatu hari, setelah beberapa tahun berlalu, Doni dan Raka bersama Dinda dan Dina memutuskan untuk mengadakan reuni kecil. Mereka kembali ke tempat-tempat yang sering mereka kunjungi saat masih SMA, mengingat kembali semua kenangan manis yang pernah mereka lalui bersama. Di tengah perjalanan itu,
Mereka semua menyadari bahwa bersyukurnya mereka karena telah melewati semua kesalahpahaman dan tetap bertahan bersama. Di akhir hari itu, mereka duduk di pinggir pantai sambil memandangi matahari terbenam. Doni yang biasanya penuh semangat, kali ini lebih reflektif. "Aku rasa hidup tak akan seindah ini jika kita tak melalui semua itu bersama," katanya. Raka mengangguk setuju. "Benar, persahabatan kita adalah hal yang terindah yang pernah aku miliki. Dan aku bersyukur kita bisa tetap bersama hingga sekarang." Dinda dan Dina tersenyum sambil saling berpegangan tangan. Mereka berempat saling menyadari bahwa meskipun banyak hal yang telah berubah sejak SMA, tapi ada satu hal yang tak pernah berubah: kekuatan persahabatan mereka. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, mereka akan selalu ada untuk satu sama lain, sama seperti mereka telah ada selama ini. Dan itu adalah janji yang tak bisa mereka lupakan. Cerita ini menekankan bahwa persahabatan sejati adalah anugerah yang harus dijaga, bahkan ketika dihadapkan pada situasi yang sulit. Persahabatan yang telah terjadi sejak lama tak boleh dikorbankan hanya karena kesalahpahaman atau persaingan kecil. Pada akhirnya, cerita ini mengajarkan bahwa cinta dan persahabatan bisa jalan berdampingan jika ada saling pengertian dan kesetiaan. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan cerita Rena kali ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye.